Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Susmita Aprilia. Kita akan membahas tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat 3 dengan subbab realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah 3.1. Memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. 4.1. Memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Perhatikan rincian materi berikut. Realitas sosial. Realitas sosial merupakan fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan kestabilan dalam keadaan normal atau tidak normal yang terjadi pada pola-pola hubungan di masyarakat. Konsep pembentukan realitas sosial. Konsep pembentukan realitas sosial terbagi menjadi 3. 1. Masyarakat, yaitu sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah dan mempunyai hubungan antara satu sama lainnya. 2. Organisasi sosial, yaitu cara-cara perilaku masyarakat yang terorganisir secara sosial. 3. Dinamika sosial, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam fakta-fakta sosial yang saling berhubungan dalam masyarakat, meliputi pengendalian sosial, penyimpangan sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Proses realitas sosial terdiri dari eksternalisasi, yaitu proses di mana semua ide yang muncul dari pemikiran manusia. Objektifikasi, yaitu proses di mana semua ide dipersepsikan dalam kenyataan. Internalisasi, yaitu proses di mana kenyataan objek dimasukkan ke dalam diri manusia menjadi suatu pengetahuan yang hasilnya berupa realitas sosial. Masalah sosial sebagai realitas sosial terjadi akibat adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial terbagi menjadi 4. 1. Masalah sosial faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. 2. Masalah sosial faktor biologis, seperti penyakit menular. 3. Masalah sosial faktor psikologis, seperti bunuh diri dan penyakit saraf. 4. Masalah sosial faktor kebudayaan, seperti perceraian dan kenakalan remaja. Perhatikan materi berikut ini. Beberapa masalah sosial. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial bidang ekonomi. Kemiskinan diartikan
sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri, sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Peperangan. Peperangan merupakan sebuah bentuk pertentangan antara kelompok atau masyarakat atau termasuk negara yang umumnya diakhiri dengan akomodasi, yaitu suatu bentuk penyelesaian sebuah pertentangan. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern biasanya terjadi karena adanya perbedaan antara generasi muda dengan generasi tua. Dua ciri berlawanan masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Yang pertama, keinginan untuk melawan. Biasanya berbentuk radikalisme, perlawanan antara generasi muda terhadap generasi tua. Dua, sikap apatis, yaitu ditunjukkan dalam bentuk membabi buta, penyesuaian terhadap ukuran moral antara generasi muda dengan generasi tua. Disorganisasi keluarga. Perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Bentuk-bentuk pelanggaran di masyarakat dapat berupa pelacuran, kenakalan remaja, alkoholisme, korupsi, dan lain-lain. Demikian materi tentang realitas sosial. Sampai bertemu kembali pada judul fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat 4 dengan subbab gejala sosial di masyarakat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.